skill 16. Involve the subject and verb it conditional. Slide selanjutnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Gabra Michael Vio, Chelsea Febita, saya sendiri, Lasudi Arianto, Eno Pratama Masri, Holly Satu Laila. Selanjutnya. In each of these example, you can see that when if is included, the subject and verb are in the regular order. If he had taken, if I were, if you sold arrive. It is also possible to omit if. In this case, the subject and verb are inverted. Had he taken, were I, will you arrive. Slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari slide yang pertama yang saya bacakan tadi. Di sini saya akan sedikit memperjelaskan mengenai materi skill 16 atau skill 16. Contoh penggunaannya. Nah, jika akan disertakan subjek dan kata kerjanya berada dalam urutan teratur, maka dia akan berbunyi if he had taken, dan if in I were, and if your soul arrive. Kalian juga dikemungkinkan untuk menghilangkan kata kerja jika, dikarenakan dia bukan termasuk dalam subjek dan kata kerja terbaik. Yang dimaksud ke dalam subjek dan kata kerja terbalik, yaitu tidak memiliki kata awalan jika. Contohnya, had he taken, were I, dan should you arrive. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai subjek dan kata kerja terbalik dan yang tidak terbalik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Silahkan untuk yang penjelasan contoh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Chelsea. Jadi, conditional sentence yang di dalamnya ada kata were, should, and had, maka sebagai pilihan saja kita bisa membalik posisi subjek verbs menjadi verb subjek. Di sini saya akan membahas verb should. Jika ingin membalik subjek, kita harus menghilangkan kata if. Setelah itu, kita menaruh verbs yaitu should di depan dan diikuti subjek yaitu you. Maka kalimat akan menjadi should you arrive before 6. Just give me a call. Baiklah, itu saja dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh yang ketiga, yaitu if John had driven his car carefully, we will not have got an accident. Jadi di contoh yang ketiga ini
yaitu John sebagai subjek, sedangkan had sebagai verb-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menghilangkan if-nya terlebih dahulu. Lalu kita taruh kata verb-nya di depan, sehingga kalimatnya menjadi had John driven his car carefully, we will not have got an accident. Nah, jadi pada intinya dua pola kalimat ini betul semua atau tidak ada yang salah. Dan dua-duanya bisa saja muncul dalam test TOEFL. Akan tetapi pada academic strikes biasanya kita akan temukan tes IELTS. Itu kalau kita menggunakan tipe yang kedua, otomatis itu akan menaikkan skor kita. Mungkin sekian itu saja pembahasan dari saya. Slide selanjutnya diperjelaskan oleh teman saya selanjutnya, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang example. The report will had been accepted, blah blah blah, in a check in its accuracy. A. Add more care. Jika kita pilih jawaban A, care sebagai subjek dan if sebagai konektor, lalu di sini akan missing verb. Tidak ada verb. Sehingga jika kita pilih jawaban yang A, maka jawaban kita akan salah. Lalu yang B, more care had been taken. Jawaban B salah. Karena subjek yaitu care dan verb yaitu had been taken tanpa menggunakan kata penghubung. Padahal kita perlu kata hubung atau konektor untuk menghubungkan dua klasa atau dua kalimat yang berbeda. Jadi pilihan B salah. Kemudian kita lihat pada pilihan C dan D. Di sini tidak menggunakan kata if karena dianggap sudah dibalik. More care sebagai subjek, lalu kata had kita taruh di depan. Pada pilihan C, had taken more care adalah pilihan yang salah karena kata taken ikut pindah ke depan. Seharusnya kata had hanya kata had yang pindah ke depan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu had more care been taken. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai skill 16. Terima kasih.